Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huriah Khotul Aini dengan NIM 210260334, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Pada kali ini, saya akan menjelaskan cara-cara merancang skema klasifikasi arsip yang ada di rumah. Langkah-langkah merancang skema klasifikasi arsip ini yaitu: pertama, pemberkasan arsip; kedua, menyiapkan peralatan; ketiga, cara menentukan kode klasifikasi arsip, baik substantif maupun fasilitatif; empat, membuat daftar tabel; lima, penulisan nama indeks atau yang disebut dengan indeks relatif; enam, penempatan arsip di dalam map dan rak; ketujuh, dan penemuan arsip di dalam rak atau penemuan kembali arsip. Pertama, pemberkasan arsip. Pemberkasan arsip ini merupakan cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam kotak berkas sesuai menurut aturan yang telah direncanakan dan proses penentuan indeks, kode penyusunan, dan penempatan arsip dengan cara yang tepat agar mudah ditemukan kembali apabila kita perlukan. Adapun tujuan dari pemberkasan arsip ini yaitu ketetapan dan kecepatan dalam penemuan kembali, mengantisipasi adanya dokumen yang hilang, efisiensi dalam penggunaan ruangan dan peralatan, dan mempermudah dalam penyusutan. Jenis-jenis pemberkasan arsip ini yaitu: pertama, sistem pemberkasan abjad atau disebut alphabetical filing system. Penjelasannya, dalam sistem ini penyimpanan arsip dibuat sesuai dengan urutan mulai A hingga Z dan digunakan dalam nama orang, nama badan atau nama instansi, nama wilayah, urutan kamus, dan ensiklopedia. Yang kedua, sistem pemberkasan angka atau yang disebut numerical system. Dalam sistem ini, penyimpanan arsip dibuat sesuai dengan angka urut dan kronologi atau yang disebut urutan sistem. Yang ketiga, sistem subjek atau yang disebut subject filing system. Selanjutnya, kedua, menyiapkan peralatan yang akan diarsipkan. Alat yang digunakan untuk menyimpan dan mendapat kembali pada sebuah arsip atau dokumen yang harus mampu menunjang penetapan arsip tersebut, dan bagaimana arsip tersebut dapat tersimpan dengan baik dan bisa ditemukan kembali secara tepat dan tepat. Adapun alat atau peralatan untuk menyimpan dan penemuan kembali arsip ini bisa dilakukan dengan cara berikut. 1. Secara manual. Bisa digunakan dengan alat yang bersifat manual. Misalnya menggunakan folder atau map, filing cabinet, roll opaque atau rak bergerak, dan sekat atau yang disebut grid. Secara elektronik yang kedua. Secara elektronik ini dilakukan dengan secara komputer. Misalnya menggunakan komputer, compact disk atau CD, dan lainnya. Selanjutnya, ada contoh peralatan yang digunakan secara manual. Pertama, filing cabinet. Filing cabinet ini merupakan lemari arsip yang berfungsi menyimpan arsip secara vertikal atau berdiri yang terdiri dari 4 laci arsip. Yang kedua, ada rak arsip. Merupakan alat untuk menyimpan arsip secara lateral atau menyamping, yang dimana sudah diberi label pada masing-masing kelompoknya untuk mempermudah penemuan kembali. Ketiga, ada roll opaque atau rak bergerak, yaitu lemari arsip dorong yang menyimpan dokumen dengan kapasitas besar yang digerakkan secara manual atau digerakkan secara penggerak mekanik. Yang terakhir ada folder map.
Folder map ini berguna dalam menyimpan dokumen yang tidak terlalu banyak dan terbuat dari kertas dan plastik. Jenis mapnya yaitu ada stop map, folio, map folder, dan hanging folder. Yang ketiga ada cara menentukan kode klasifikasi. Fungsi kode klasifikasi ini yaitu untuk membedakan urutan dan atau jenjang masalah yang satu dengan urusan lain dalam berbagai jenjang klasifikasi arsip. Yang kedua, menentukan kode klasifikasi untuk pemberkasan arsip. Dan ketiga, menentukan letak penyimpanan serta penemuan kembali arsip. Ada beberapa unsur pada kode klasifikasi arsip ini, yaitu huruf, angka, dan penggabungan huruf dan angka. Cara menentukan kode arsip ini dengan melihat arsip, kemudian melakukan pemberian kode sesuai klasifikasi yang menggabungkan antara angka dan huruf sesuai klasifikasi substantif maupun fasilitatif. Klasifikasi arsip terdiri dari dua bagian, yaitu klasifikasi substantif dan klasifikasi fasilitatif. Klasifikasi substantif ini merupakan klasifikasi yang mencerminkan tugas operasional dari organisasi tersebut atau yang disebut tugas pokok dari organisasi tersebut maupun pemerintah atau swasta. Klasifikasi fasilitatif merupakan klasifikasi yang mencerminkan tugas penunjang dari sebuah organisasi tersebut, misalnya kepegawaian maupun keuangan. Pola klasifikasi arsip dapat disusun dengan berjenjang, yaitu seperti berikut ini. Yang pertama ada main subject atau yang disebut masalah primer dengan arsip yang dengan map yang warna putih. Yang kedua ada sub-subject, pokok masalah sekunder, dokumen yang warna hijau. Sub-subject atau yang disebut pokok masalah tersier dengan folder merah. Dan terakhir folder dokumen yang akan diarsipkan dengan warna biru. Penulisan nama indeks. Indeks merupakan tanda pengenal berkas atau judul berkas. Indeks ini berfungsi sebagai petunjuk keterangan penting dalam pekerjaan filing. Misalnya dapat menetapkan kode arsip di tempat arsip disimpan di dalam folder. Fungsi indeks ini yaitu untuk mengelompokkan atau menyatukan pemberkasan arsip yang kode dan kegiatannya sama ke dalam satu berkas. Kedua, sebagai sarana penemuan kembali arsip. Ada beberapa peraturan mengindeks arsip untuk menyimpan dan penemuan kembali arsip dengan berdasarkan abjad, yaitu pertama, indeks menggunakan nama orang, misalnya nama biasa, nama keluarga, marga, dan baptis. Kedua, indeks menggunakan nama badan organisasi pemerintah atau swasta. Dan ketiga, indeks menggunakan nama wilayah. Indeks relatif. Indeks relatif ini merupakan daftar subjek atau masalah skema klasifikasi arsip, termasuk sinonim yang disusun berdasarkan urutan abjad, yaitu daftar heading subjek beserta rincian subjek dan kodenya. Indeks relatif ini disusun berdasarkan urutan abjad. Cara menyusun indeks relatif. 1. Menurut aturan kamus. Disusun menurut subjek-subjek yang tercantum dalam skema klasifikasi arsip. Disusun menurut abjad sebagaimana susunan kata-kata di dalam kamus. 2. Pengelompokan pokok masalahnya. Disusun menurut kelompok-kelompok masalah yang ada dalam skema klasifikasi, yaitu penyusunan secara abjad berdasarkan masing-masing pokok masalah. Yang di sini ada arsip ijazah perguruan tinggi pada Universitas HKBP Ramadan. Arsip ini termasuk dalam klasifikasi substantif karena arsip ini termasuk
tugas pokok utama dalam perguruan tinggi tersebut. Pada arsip ini, yaitu ijazah perguruan tinggi, diberi kode PP. Kode klasifikasinya ini yaitu PP perkuliahan atau penyelenggaraan pendidikan, PP 00 administrasi penyelenggaraan pendidikan, PP 01 kemahasiswaan, PP 02 prasarana dan sarana akademik, PP 03 ijazah dan transkrip nilai, PP 0300 ijazah, PP 0301 transkrip, PP 0302 keterangan lulus sementara, dan PP 0303 legalisasi. Kode klasifikasi pada arsip ijazah Universitas HKBP Nomensen ini yaitu PP 0300, yaitu berdasarkan PP perkuliahan penyelenggaraan pendidikan, PP 03 ijazah dan transkrip nilai 00 ijazah, PP 0300. Indeks pada arsip ini yaitu nomor pertama nama Zul Amri, unit Amri, unit 2 Zul, dan unit 3 tidak ada, kode ZU. Kedua, Universitas HKBP Nomensen, unit 1-nya HKBP, unit 2 Nomensen, dan unit 3-nya Universitas, diberi kode HK. Yang ketiga, ijazah, unit 1 ijazah, unit 2 tidak ada, unit 3 tidak ada, dan kodenya IJ. Yang keempat, program studi akuntansi. Unit 1-nya studi, unit 2-nya akuntansi, unit 3-nya program, dan diberi kode ST. 5. Fakultas ekonomi, unit 1-nya ekonomi, unit 2-nya fakultas, unit 3-nya tidak ada, dan diberi kode. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam tahap ke-6, yaitu menyusun arsip di dalam map dan rak. Pertama, ada mapnya sudah diberi sekat. Pertama, PP yaitu perkuliahan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, PP 03 ijazah dan transkrip nilai. Yang ketiga, PP 0300 ijazah, dan terakhir foldernya. Foldernya diisi dengan dokumen yang akan diarsipkan. Nih, dokumen yang akan diarsipkan. Kita isi ke dalam folder, ke dalam map ijazah prodi ekonomi. Sini. Maka begini hasilnya. Lalu kita akan masukkan ke dalam map, ke dalam rak. Selanjutnya, arsip tersebut disimpan di dalam rak atau filing kabinet. Yang terakhir ada penemuan kembali arsip, yang dimana langkah tersebut adalah langkah terakhir dari tutorial ini. Penemuan kembali arsip ini yaitu menyusun, menyimpan, dan memelihara arsip berdasarkan sistem yang berlaku. Kedua, menciptakan suatu sistem penataan arsip yang baik seperti ketetapan menyimpan, memenuhi persyaratan ekonomis, menjamin keamanan, penempatan arsip. Sistem yang digunakan harus fleksibel, dan adanya petugas arsip. Dan yang terakhir, mencatat dan menyimpan semua peristiwa penting yang terjadi lengkap dengan tanggal kejadiannya agar dapat dijadikan suatu alat bantu untuk menemukan atau mempertimbangkan kembali apabila diperlukan atau terjadinya kesalahpahaman. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Hanya itu tutorial cara menyusun skema klasifikasi arsip yang ada di rumah. Contohnya ijazah. Mohon dimaafkan ya teman-teman apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.